Kalau saya secara pribadi sih kepinginnya, sudahlah, ayo, fokus kita ini tentang kasus tragedi Kanjuruhan. Terus fokusnya jangan melenceng kemana-mana lagi. Ayo kita kuat, kita bersama-sama, kita jalan lagi bareng-bareng. Capek, jujur kita capek banget kalau mikirin kayak gitu terus. Harapan itu masih disimpan oleh Simon Zakaria, Aremania yang selamat dalam tragedi yang menewaskan 135 nyawa. Saat ini, Simon tidak lagi mendukung atau bahkan menonton Arema berlaga meski dari layar kaca. Alasannya, peristiwa 1 Oktober 2022 lalu masih membekas di ingatannya. Ngebantuin ngevakuasi hampir 1,5 jam di lorong VIP. Terus akhirnya kembali keluar nih, nggak mampu, udah nggak kuat. Keluar, kembali ke hall basket, ketemu sama Mas Jules, ketemu sama mas-mas yang lain. Ini saya sampaikan kalau banyak korban jiwa yang ada di dalam lorong VIP ini yang masih belum tertangani. Memang susah banget buat tertangani karena terlalu banyaknya korban jiwa yang ada di situ. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo sehari pasca tragedi Kanjuruhan. Tak berselang lama, kepolisian menetapkan 6 orang tersangka yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi ini. Tapi kemudian hanya 5 yang dibawa ke pengadilan. Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, dibebaskan dari status tersangka. Penyidik berdalih pencabutan status tersangka karena tidak memenuhi syarat material. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 1 tahun serta 1,5 tahun penjara kepada 3 tersangka.
dua lainnya dibebaskan. Vonis yang menimbulkan pertanyaan atas komitmen negara dalam penuntasan kasus tragedi Kanjuruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Melaksanakan tahlil sama Yasin di sini. Sekarang tinggal sambang. Assalamualaikum. Nama saya Kartini, ibu dari almarhum Jeffrey Ikhlasul Amal. Hari ini karena malam Jumat Legi, tadi kami ziarah ke makam anak saya. Ya, di awal-awal memang banyak pihak yang sudah ikut peduli ya kepada kita itu memberi santunan berupa uang yang jumlahnya juga mungkin ya besar lah, jumlahnya besar. Ya saya berterima kasih kepada mereka yang telah memberi santunan kepada keluarga korban sebagai rasa pedulinya mereka kepada kita. Cuma kan kita yang dibutuhkan bukan cuma itu, kita butuh keadilan juga. Sedangkan kalau saya dengan santunan itu saya diam, seakan-akan anak saya tukar dengan uang. Saya terus terang pernah berjanji di depan pusara anak saya ini, setelah ada vonis 1,5 tahun untuk mereka yang telah divonis itu, vonis disampaikan, besoknya saya ke makam, saya bilang, Ibu akan perjuangkan keadilan untukmu sampai kapanpun. Saya terus bertekad untuk mencari keadilan untuk anak saya. Setiap ketemu bercerita itu menangis, histeris. Seakan-akan mereka tidak percaya kejadian ini bisa menimpa keluarganya. Karena kita tahu supporter Arema ini kan supporter yang sangat luar biasa tertib ya. Tertib artinya dalam memberikan semangat support kepada timnya ini, yel-yelnya kan kita tahu juga dia pernah menjadi juara 1 ya. Jadi nggak menyangka dan mereka seperti nggak bisa menerima sampai beberapa hari bahwa keluarganya telah meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan ini. Inilah sederet pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku. Dari hasil investigasi LPSK, kami itu merumuskan setidaknya ada pelanggaran atau kejahatan atas 3 undang-undang yang mengatur, yaitu 1 soal KUHP, 2 perlindungan anak, 3 tentang keolahragaan. Gitu. Nah, 3 undang-undang ini mengatur soal pemidanaan terhadap perbuatan yang menurut kami bisa dimasukkan dalam proses tindak pidana dari peristiwa di Kanjuruhan. Namun rekomendasi LPSK yang telah diserahkan kepada kejaksaan tidak seluruhnya masuk dalam tuntutan di pengadilan. Pada proses peradilannya ada miss soal waktu penuntutan, ya. Sehingga hal itu tidak sempat dimasukkan
di dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum ketika tuntutan kepada para terdakwa. Gitu. Sekalipun juga sebenarnya masih ada jalan ya. Berdasarkan pemantauan dan juga investigasi, ada 3 aktor yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Pertama, aktor lapangan, anggota kepolisian yang melakukan tindak kerasan atau penggunaan gas air mata terhadap para supporter. Lalu yang kedua adalah aktor yang bertanggung jawab melakukan pengendalian secara strategis pada aktor yang melakukan penggunaan kekuatan. Dan yang terakhir adalah aktor high level. Nah, tetapi sayangnya proses hukum dan proses peradilan yang berjalan itu tidak dilakukan secara ideal. Fakta yang lain, Bang, TGIPF mengemukakan adalah ada 11 jenis gas air mata yang ditembakkan di tribun di Stadion Kanjuruhan. Tetapi yang diuji dalam persidangan hanya ada 2 jenis gas air mata. Korban dan keluarga korban juga berupaya untuk mendorong tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Dorongan ini juga berbekal hasil temuan dan investigasi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan. Kalau kita lihat unsur sistematis bagi kami, Koalisi Masyarakat Sipil, ini sebenarnya sudah memenuhi. Baik itu dari karakteristik kebijakannya, baik itu rencana pengamanannya, dan juga pertanggungjawaban komando. Unsur meluasnya bisa kita lihat bahwa ada korban yang meluas ataupun wilayah persebaran korban itu bukan hanya di satu titik, tapi di berbagai titik. Yang ini juga bagian dari kerja-kerja pengorganisiran LBH, Koalisi Masyarakat Sipil, untuk mengumpulkan ataupun membersamai keluarga korban dalam memperoleh keadilan. Tapi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM justru mengeluarkan pendapat lain. Jadi jumlah korban yang meninggal, luka-luka yang besar itu belum tentu ya, itu merupakan pelanggaran HAM. Nah kan harus ada kriteria bahwa untuk kejahatan kemanusiaan itu ada serangan yang meluas dan sistematis. Meluas serangan itu kan sendiri kan dalam konteks kejahatan kemanusiaan. Nah di pasal 9 itu sudah dijelaskan di Undang-Undang 26. Penjelasannya itu serangan itu harus meluas atau sistematis. Kita cuma marah ketika posisi ini jadi kok saudara-saudaraku, teman-temanku, adik-adikku ini banyak yang meninggal. Ya, kalau kita langsung ngomong ini pelanggaran HAM berat, jangan wacana, jangan opini. Ini menjadi satu temuan menarik bahwa Komnas HAM yang seharusnya lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat itu tidak pernah dilakukan penyelidikan yang serius. Mengingat bahwa Komnas HAM ketika di awal tragedi dia datang ke Malang bahwa dia menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Sampai kepada 2 November 2022 mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Ketidakseriusan negara melakukan upaya penuntasan kasus kian dipertanyakan saat proses gelar perkara. Nah, kalau kita cerita dari awal banyak dinamika ya Bang ya. Banyak dinamika yang segala upaya untuk melemahkan atau mengkaburkan orientasi keluarga korban terhadap keadilan itu semakin gencar dilakukan. Baik itu sebelum proses persidangan sampai pada proses pasca persidangan sampai hari ini. Jadi kalau untuk upaya ataupun yang kita lakukan jelas kita melakukan berbagai bentuk pertemuan pengorganisiran, kita melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk bagian daripada membangun kesadaran publik. Salah satunya adalah proses rekonstruksi yang seharusnya dilakukan di Stadion Kanjuruhan sebagai tempat kejadian perkara. Dalam pelaksanaannya, justru diselenggarakan di lapangan Polda Jawa Timur. Ternyata berjalannya waktu laporan model A ini
saya melihat di awal itu masalah rekonstruksi. Mereka melakukan rekonstruksi di lapangan Polda Jatim. Yang menurut saya itu secara hukum itu tidak bisa dibenarkan. Karena tempat kejadian perkara itu ada di Stadion Kanjuruhan. Kalaupun mereka kemudian aparat ini mempertimbangkan faktor keamanan, ini kan kemudian jadi lucu. Karena kepolisian ini alat negara yang diberi wewenang oleh negara, yang harusnya mereka sangat ahli dalam mengendalikan massa. Tapi mereka beralasan karena faktor keamanan. Loh, kalau pihak polisi aja kemudian mengkhawatirkan faktor keamanan, loh bagaimana dengan rakyat biasa? Sejumlah korban dan keluarga korban juga mencoba menggugat perdata kepada sejumlah stakeholder. Kalau saya pribadi, balik lagi, hukum corporate yang harusnya ada. Kalau ngomongin perdata, siapa yang digugat? Penyelenggara, siapapun. Saya orang kecil, kalau saya yang gugat, saya bukan penonton waktu hari itu, tapi saya mencari fakta. Saya orang Malang. Kalau saya yang gugat, pertanyaannya simpel. Seberapa bukti saya bahwa saya merasa dirugikan? Soalnya saya bukan penonton. Yang bisa menggugat itu adalah penonton. Gugatan ini menuntut para tergugat ganti rugi dengan total 62 miliar rupiah. Sayangnya, gugatan ini juga kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Kalau kita ngomongin hukum, sampai hari ini harapan kita cuma satu, ada tersangka baru. Loh, kok bisa ngomong kayak gitu kalau ada pertanyaan balik? Memang cuma 3 itu aja. Direktur LIB bebas. Mana tanggung jawabnya? Secara manusia. Saya nggak ngomong masalah hukum, KUHP lah, perdata, pidana. Itu ahli hukumnya. Tapi secara manusia. Kita fair. Kalau salah, salah. Kalau salah, minta maaf. Ketika ada kepolisian yang atas nama entah itu secara jabatan pangkatnya lebih tinggi, udahlah fair, kasihan. Kita berharap posisinya apa ya? Korban ini jangan sampai jadi sebuah nama yang tertera gara-gara tragedi Kanjuruhan saja gitu. Tahu kok ada yang salah di sistem kita, apapun itu, pada saat penyelenggaraan sepak bola nasional. Ini tragedi yang luar biasa, yang kemudian banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Tidak hanya di proses penyidikan, baik pada waktu saat keamanan oleh petugas, di situ ada PT Arema, ada LIP, kemudian ada PSSI, kemudian ada Pemkab, dan banyak lembaga-lembaga yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau menurut dugaan saya, andaikan ini diungkap, maka ini seperti apa ya? Seperti angin topan ya, yang kemudian bisa menjatuhkan, mendegradasikan penegakan hukum di negeri ini, Mas. Jadi seakan-akan mereka, dugaan saya, menciptakan suatu kondisi di mana kemudian keputusan itu memang dibuat tidak benar. Dan itu sudah cukup. Korban dan keluarga korban juga mengajukan laporan polisi model B. Sebuah laporan yang dibuat anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat. Namun, laporan ini juga dianggap lamban untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Kalau kita bicara kejanggalan, LPB ya, begitu kita bikin laporan, kemudian diperiksa beberapa saksi, tapi sepengalaman saya, sebagai advokat saya hampir 28 tahun ya, kalau sudah keluar LP laporan model polisi itu, biasanya prosesnya langsung ke penyidikan, artinya 2 alat bukti udah cukup. Tapi ini anehnya pihak penyidik, bahkan Polres Malang menyatakan ini masih penyelidikan. Karena kalau belum sampai ke penyidikan berarti saya melihat bahwa pihak Polres Malang ini belum menemukan 2 alat bukti. Sekarang kita, jangankan saya sebagai masyarakat awam aja, mungkin alat bukti apa lagi yang diperlukan. Korban sudah meninggal 135. Ya toh, foto, media, saksi ribuan. Saksi dari supporter, saksi dari media. Kan banyak media yang meliput pertandingan itu. Pertandingan Arema FC dengan Persebaya Surabaya diketahui punya rivalitas sengit di kompetisi sepak bola nasional. Laga ini juga disebut sebagai derby Jawa Timur, karena 2 kesebelasan ini dianggap yang terbaik dari wilayah ini. Rivalitas makin kuat dengan supporter kedua klub yang dikenal fanatik, yaitu Aremania dan Bonek. Maka untuk mengantisipasi gesekan, kepolisian melarang supporter Persebaya untuk datang ke Malang. Selain itu, kepolisian juga menerjunkan lebih dari 1.000 aparat keamanan pada pertandingan ini. Singkat kata, saya mau bilang bahwa rivalitas itu selalu ada dalam sepak bola. Kekerasan selalu lebih sedikit jumlahnya dari rivalitas. Kan kira-kira piramida terbalik ya, rivalitas pasti ada, kekerasan lebih sedikit dari rivalitas kan gitu. Kematian lebih sedikit lagi jumlahnya. Nah, rivalitas ini gagal dikelola sebagai sebuah semata-mata bumbu. Justru dibiarkan sembilan rupa oleh hampir semua institusi yang punya kepentingan tentang ini untuk terus-menerus dibiarkan jadi demikian. Rivalitas yang berujung tragedi ini pun menjadi sorotan dunia internasional. Termasuk induk Federasi Sepak Bola Dunia yang memberikan respons terkait tragedi Kanjuruhan. The football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and the tragedy beyond comprehension. Peristiwa yang mengantarkan Indonesia pada sejarah kelam sepak bola dunia dengan jumlah korban jiwa terbanyak kedua setelah tragedi Peru tahun 1964. Fakta lain dari peristiwa tragedi Kanjuruhan adalah bahwa lebih dari 1/3 korban tewas adalah anak di bawah umur. Salah satunya adalah putra kedua Yuliati yang bernama Bregi Kusuma Anggi. Bregi yang masih duduk di kelas 2 SMK berasal dari Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Yuliati yang bekerja di Jakarta bahkan baru mengetahui anaknya tewas sehari selepas peristiwa. Jadi di saat anakku dimandikan, diberangkatkan ke makam itu aku nggak tahu. Cuman di bandara itu cuman nangis sendiri, ya Allah, aku udah ditinggal bener sama anakku gitu kan. Jadi selama di perjalanan itu mau di bandara itu mau masuk ke gate yang arah ke Surabaya pesawat itu aja saya udah oleng, Mbak. Maka sekarang pemerintah mengumumkan bahwa sepak bola liga itu akan diselesaikan
jadwal yang sudah ditentukan akan diselesaikan dan PSSI atau pemerintah Menpora akan mengendalikan ini, dan Bapak Kapolri itu sudah menjamin segi-segi keamanannya. Di tengah upaya korban mencari keadilan, pemerintah justru membuka keran izin kompetisi Liga 1 untuk kembali bergulir. Meski dengan catatan, Arema harus menjalani laga kandang di luar kota Malang dan seluruh pertandingan digelar tanpa kehadiran supporter tim tamu. Tuh 2, 3, 4, 5 bener ya. Namun hal itu tidak menyurutkan Gary Nugroho untuk terus mendukung Macan Kemayoran bertarung. Bersama Jakmania lainnya, ia bersiap mendukung Persija Jakarta menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candabraga, Bekasi. Kalau untuk pertandingan tim tamu ini nggak boleh hadir ya. Mungkin ini kan sebagai sanksi atas kejadian yang sudah terjadi. Sebetulnya sih sangat disayangkan, Mbak, karena ini salah satu tragedi sepak bola terbesar ya di Indonesia ya, dengan 135 lebih nyawa yang harus hilang. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi, karena di sepak bola ini kan sering kita bilang satu nyawa aja tuh nggak sebanding sama kemenangan gitu, apalagi kalau sampai sekian banyak gitu, Mbak. Makanya mungkin ya dari kejadian ini kita bisa lah belajar lebih baik lagi supaya nggak ada kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Namun antusiasme berbeda justru dirasakan oleh Simon dan sebagian Aremania. Yang jelas sih kalau untuk gairah mendukung ini, terutama untuk mendukung tim Arema, ini menyadari teman-teman termasuk Ayah secara pribadi sih masih kurang ada gairah lah. Kita masih belum siap lagi lah untuk mendukung secara langsung dalam stadion ataupun semisal kita boleh tandang, kita pun juga masih mikir karena emang pasca tragedi kemarin sangat-sangat membekas lah. Tapi kembali lagi kita juga nggak bisa melarang dari sebagian teman-teman yang masih sanggup buat ngedukung, karena teman-teman yang lain pun juga punya hak buat ngedukung ataupun nggak ngedukung, gitu aja. Sementara Aremania lainnya menyuarakan tuntutannya kepada manajemen Arema FC yang dinilai tidak bertanggung jawab. Alih-alih fokus pada penanganan tragedi Kanjuruhan, Arema FC justru memilih untuk ikut melanjutkan kompetisi. Namun, tuntutan dan rasa kecewa yang mereka luapkan malah berakhir ricuh. Tidak terima atas luapan kekecewaan suporternya, manajemen Arema FC justru membuat laporan polisi. Akhirnya sejumlah Aremania ditahan, usai dituduh menjadi penggerak dari perusakan kantor manajemen. Jadi menurut saya tragedi Kanjuruhan adalah puncak akumulasi pembiaran terhadap bukan hanya pembiaran, bahkan dalam aspek-aspek tertentu kita bisa ucapkan bahwa ini dirawat, disengaja gitu ya, supaya apa? Supaya supporter ini memang menjadi tidak bersatu. Sulit di kalangan supporter Indonesia itu untuk bisa keluar dari kepompong komunalnya dan untuk mengucapkan satu isu yang sama. Kenapa? Karena mereka dibiarkan dan dirawat rivalitasnya. Rivalitas yang bahkan sampai level mematikan. Contohnya banyak sekali, dan 135 ini puncak.
Baik, kepada Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023-2027, kepada Bapak Erick Thohir kami persilahkan. Pergantian kepengurusan PSSI sempat membawa harapan baru untuk penuntasan kasus Kanjuruhan. Hari ini saya ingin tekankan, kita belum menang. Kita belum menang. Kemenangan ini bukan karena saya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Kemenangan yang kita cita-citakan adalah kemenangan ketika para supporter sepak bola Indonesia bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Yang mati 135 juga nggak ada apa-apa, degradasi aja tidak. Gitu hukumannya ya seperti sama aja bobotnya dengan mati satu orang itu nggak bisa dibandingkan dengan 135. Ini sama-sama meninggalkan luka ya. Cuma maksud saya Anda bisa bayangkan hukuman terkait korban satu orang dengan korban yang total meninggal 135, walaupun mungkin case-nya tidak sama persis, itu hukumannya hampir sama. Nggak boleh bermain di stadion dan tanpa penonton. Namun pada perjalanannya, penuntasan tragedi Kanjuruhan dianggap kian jauh dari keadilan. Kalau saya mengamati, memperhatikan, mempelajari sejak awal, saya sudah menduga itu, Mas. Bahwa hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Pertama mulai rekonstruksi, kemudian hasil otopsi, kemudian persidangan di PN Surabaya, kemudian anggota dihadiri oleh Bitkum, kemudian persidangannya terbuka terbatas, apalagi kita tahu pengawalannya Brimopolda Jatim begitu ketat sampai teriak-teriak, nggak heran Mas. Ya memang dugaan saya mulai awal ya seperti ini akan. Berbekal catatan kejanggalan, hasil persidangan pun berujung pada kekecewaan. Kekecewaan bagi para korban, keluarga korban, pecinta sepak bola Indonesia, termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Di mana vonis hakim menjatuhkan dakwaan bahwa anginlah yang bersalah. Dan asap dari gas air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan. Dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada pukul 22.10. Ya, Anda tidak salah mendengar. Anginlah yang didakwa bersalah. Bukan hanya aparat penegak hukum yang mengabaikan, tapi bagian daripada negara yang mengabaikan akses to justice, hak atas keadilan yang merupakan bagian dari fair trial. Bukannya alih-alih negara menjamin adanya fair trial, malah negara justru menunjukkan kegagalannya ataupun intended to fail melalui berbagai proses peradilan yang cenderung sesat, cenderung tidak masuk kepada akar ataupun pokok permasalahan dalam tragedi Kanjuruhan yang sebenarnya dia memiliki dimensi yang sangat luas, bahwa kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil tidak pernah diadili secara serius dalam mekanisme sistem peradilan kita. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haskar Malam tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menyatakan terdakwa Bambang Siddiq Ahmadi SH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2 dan dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2 dan dakwaan ke-3 jaksa penuntut umum tersebut. Menyatakan
terdakwa Wahyu Setio Pranoto SH SIK MIK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum. Vonis yang diputuskan oleh hakim pengadilan dinilai bertentangan dengan hati nurani dan melecehkan akal sehat. Tidak perlu analisis yang daki-daki lah, yang tinggi-tinggi pakai teori hukum apapun. Orang tahu bahwa penyebab kematiannya adalah tembakan gas air mata yang membabi buta, brutal. Dan itu temuannya TGPF dan juga Komnas HAM kan. Nah, tapi kemudian yang terjadi sanksinya ringan sekali gitu ya. Dan yang kemudian dihukum hanya segelintir orang yang bisa kemudian diseret pertanggungjawabannya. Kemana yang lain? Nah, kalau masuk ke dalam proses peradilan, kita melihat ada beberapa hal. Pertama itu soal memutus aktor pertanggungjawaban komando yang kemudian tadi saya ungkapkan secara detail bahwa sebetulnya ada tiga level aktor yang bertanggung jawab yang kemudian sama sekali tidak menyentuh kepada aktor high level. Lalu yang terakhir adalah soal CCTV. Dalam temuan kami di sekitar areal Stadion Kanjuruhan ada sekitar 32 CCTV begitu, tetapi yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum itu hanya sebagian. Padahal dalam laporan Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR disebutkan bahwa setidaknya ada 2 gas air mata yang mengarah langsung ke tribun penonton. Selama proses persidangan 16 Januari sampai 16 Maret, kita temukan banyak sekali kejanggalan yang kita kompilasikan dalam satu laporan temuan pemantauan persidangan yang intinya satu adalah tentang akses pers itu dilarang untuk melakukan live streaming atau pensiaran langsung. Apa yang dicederai adalah tentang kebebasan pers, Undang-Undang 40 tahun 1999. Yang kedua, kalau kita lihat pengalihan sidang di Surabaya merupakan bagian dari satu kesatuan dari pengalihan yang sebelumnya diajukan oleh Forkopimda Kabupaten Malang. Yang ketiga adalah kalau kita lihat terdakwa kepolisian yang disidangkan itu didamping atau dibela oleh penasihat hukumnya dari pihak kepolisian, dari Bitkum Polda Jawa Timur. Kenapa kita lihat ini bagian dari kejanggalan dan menimbulkan konflik of interest? Terdakwa merupakan anggota kepolisian aktif. Saksi-saksi yang dihadirkan lebih banyak daripada kepolisian. Kemudian penyidik adalah Polda Jawa Timur. Terus yang kejanggalan selanjutnya adalah bahwa penasihat hukum terdakwa itu dari bagian satu kesatuan Polda Jawa Timur. Laporan ICJR juga mengungkapkan setidaknya ada 11 gas air mata yang diduga kadaluarsa dari 40 selongsong gas air mata yang ditemukan. Padahal gas air mata yang kadaluarsa berpotensi menjadi gas yang mematikan jika digunakan. Ada salah satu indikator democratic backsliding, salah satu adalah law enforcement atau penegakan hukum, yang mengisyaratkan bahwa kemunduran demokrasi melalui penegakan hukum yang justru hari ini terjadi. Apa yang telah diamanatkan dalam berbagai ketentuan peraturan undang-undangan itu tidak pernah dilaksanakan atau diimplementasi secara serius. Dan kemunduran demokrasi penegakan hukum ini sejalan dengan bahwa sidang angin yang menyalahkan angin ya dalam tanda kutip, yang justru menghukum terdakwa itu ringan, itu semakin menjadi satu presiden bahwa presiden penegakan hukum dan HAM kita semakin mundur.
Temuan gas air mata kadaluarsa menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan. Laporan ICGR juga mengungkap belanja gas air mata kepolisian yang mencapai triliunan rupiah. Kenapa kami menyatakan adanya proses peradilan ini dimaksudkan untuk gagal atau intended to fail? Ya karena ada semacam kekhawatiran bahwa proses hukum yang berjalan akan mengarah pada aktor-aktor yang levelnya lebih tinggi, begitu. Sehingga dalam proses hukum, dalam proses penyidikan atau penyidikan itu hanya aktor-aktor lapangan saja yang diproses, begitu. Itu pun aktor-aktor yang yang belum kemudian diungkap secara menyeluruh berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Maka pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan aparat kepolisian perlu dipertanyakan. Kontras mencatat, setidaknya ada 700 kasus yang melibatkan kekerasan dari aparat kepolisian, dengan lebih dari 1.000 orang terluka serta 80 orang meninggal. Namun, saat pendekatan keamanan yang dijalankan kepolisian memakan korban, sulit untuk mendapat pertanggungjawaban. Tidak tegasnya penghukuman terhadap anggota yang melakukan tindak kekerasan, kita juga melihat ada semacam pola minimnya penghukuman yang tegas terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Sebetulnya kan penghukuman itu tidak melulu dalam konteks penghukuman mekanisme pidana. Tetapi kalau dari konteks institusi, lembaga seperti DPR maupun pemerintah bisa menghukum institusi kepolisian dengan mengurangi anggarannya. Tetapi kan justru yang terjadi, institusi kepolisian itu semacam diberi kenyamanan dengan diberikan anggaran yang begitu banyak, begitu. Jadi menurut kami penting bahwa mekanisme penghukuman itu juga harus menyasar pada institusi. Semangat inilah yang menjadi rujukan untuk mendesak dilakukannya reformasi kepolisian. Perubahan menyeluruh atas pendekatan keamanan, pertanggungjawaban hukum, serta pengawasan di institusi kepolisian. Kemudian kalau kita bicara kepolisian hari ini, saya kira hampir sama dengan TNI, ya. Ada ruang-ruang impunitas, ya, yang kemudian ada dan bisa dibilang tersedia, ya, untuk aparat kepolisian yang kemudian melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana. Nah, itu di mana saja ruang-ruangnya? Pertama begini, sekarang ini kalau kemudian aparat kepolisian melakukan tindak pidana, itu yang akan mengusut, melakukan penyidikan adalah aparat kepolisian sendiri. Dan kita tahu bahwa ya mereka satu seragam. Ya, jeruk makan jeruk lah, bisa dibilang begitu. Jadi ada konflik kepentingan tentunya yang kemudian itu muncul, dan itu sangat wajar karena mereka satu korps gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Itu semakin membuat kita semakin dari awal kita sudah ada dugaan bahwa ini akan dimanipulatif, ini akan direkayasa. Ternyata kan sampai putusan pun ternyata terbukti tuh. Artinya yang disalahkan angin, karena arah angin itu mengarah ke tribun, tertiup angin gas air mata itu. Ya kita sebagai bangsa malu, sangat malu. Kita bayangkan nanti anak cucu kita kemudian mencoba membuka lagi aib ini ya. Kemudian ditemukanlah proses penyidikan, proses berjalannya persidangan, penuntutan itu seperti ini. Ini akan dikenang sebagai sejarah loh. Orang hidup itu harus meninggalkan legasi, Mas, legasi yang baik. Belum lagi kering air mata korban dan keluarga korban soal putusan, muncul wacana untuk merenovasi Stadion Kanjuruhan. Hal ini membuat masyarakat mendatangi DPRD Kabupaten Malang untuk menyuarakan penolakan.
sampai Kanjuruhan mau direnovasi, ini kan TKP. Mohon jangan dibongkar. Kita lakukan rekonstruksi dulu lah. Kalau mau dibongkar, monggo dibongkar. Tapi lakukan dulu rekonstruksi. Kita sesuai hukum. Kami tak hukum, Bu. Kami nggak mau anarkis, kami nggak mau apa-apa. Kalau mungkin Stadion Kanjuruhan mau dibongkar, mohon 1G13 itu buat monumen lah, museum lah, untuk mengingat bahwa ini loh warga Malang yang dibantai. Gitu loh. Jangan dianggap rendah, ini warga Malang. Masa 2018 sudah dibunuh 4 orang, 2022 135 plus tuh. Masa segitu murahnya warga Malang? Bapak Dewan mohon, warga sampai ini dibunuh, Pak. Jangan dibunuh lagi lah, Pak. Itu loh, Pak. Kan kemarin sudah audiensi di DPR, Iya. di Kabupaten, soal audiensi rencana renovasi stadion. Ya, Desakannya bareng ya, Bu ya. iya. Soal renovasinya mau digelar, tapi kok belum pernah rekonstruksi begitu, dan itu kan dasar yang nggak bisa terbantah. Iya, Pak. Keluarga korban kasih keadilan dulu, yang seadil-adilnya gitu. Kalau emang keadilan sudah dapat, ya monggo mawon, mau direnovasi, mau dibikin gimana juga gitu. Kita nggak berhak kan. Cuman kalau untuk saat ini ya tolonglah buat bapak-bapak pemerintahan gitu, tolonglah didengar ini jeritan seorang ibu yang kehilangan anaknya gitu loh, Mbak. Gimana sih rasanya kalau itu menimpa anak sendiri gitu. Kan sebagai orang tua pasti sakit kalau anaknya digituin sama orang, ya kan? Nah, jadi untuk proses memorialisasi kita ingin agar ada partisipasi dari korban, dari semua stakeholder ya yang ada di Malang, Kabupaten Kota dan Jawa Timur, bahkan nasional. Nah, artinya ini tidak menghinakan BB kan barang bukti. Proses hukum masih berlanjut, kita hormati itu ya. Tentu barang bukti tadi untuk gas air mata, saksi-saksi, dan stadion barang bukti fisik gitu ya, gitu. Itu kan masih ada gitu. Salah satu contoh rumah gedong di Aceh, ya kan, yang ada pembongkaran rumah gedong yang menjadi saksi bisu bahwa ada kekerasan aparat atau kekerasan negara terhadap masyarakat sipil Aceh. Kok ini juga terjadi di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Apa yang sebenarnya impact ataupun dampak buruknya? Jelas ada upaya untuk mengkaburkan bahwa satu tempat ini menjadi tempat jahanam, tempat pembantaian, tempat kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil itu seolah di packaging ataupun seolah dikemas bahwa ini demi memenuhi standar FIFA. Upaya lain juga muncul dari Miftahuddin Ramli atau dikenal dengan Ebes Midun. Aparatur sipil negara Kota Batu ini bukan korban ataupun keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Namun solidaritas atas penuntasan kasus membawa Midun nekat bersepeda dari Kota Batu hingga ke Jakarta. Gimana ya kalau nggak ada yang nekat, mungkin nggak tergerak, Mas. Akan melupakan kejadian ini. Ini kan kejadian luar biasa ini sebenarnya menurut saya. Sepanjang perjalanan, Ebes Midun juga mengkampanyekan solidaritas antar supporter. Rivalitas yang selama ini dianggap ancaman justru menjadi pengawalnya selama mengayuh harapan keadilan. Dari arek Surabaya kepada arek Malang, atas dasar kemanusiaan.
niat baik tidak ada yang tidak mungkin. Oke, amin. Semoga menemani jenengan bisa mengurangi rasa dingin dan segala macam. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas bagi 2 terdakwa kasus Kanjuruhan. Namun, putusan ini masih dirasa jauh dari rasa keadilan. Kita punya rasa, ya kita punya logika untuk menilai sebuah tragedi kemanusiaan yang begitu besar, ya dalam peristiwa Kanjuruhan 135 nyawa melayang dan ratusan orang kemudian terluka begitu ya. Dan pelakunya hanya dihukum 2 tahun. Itu sangat menyedihkan. Ya. Dan saya kira ini tidak akan menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan kejadian ini. Kejadian ini akan terus terulang. Karena apa? Ya pelakunya dibiarkan. Pelakunya dihukum ringan. Dan tidak ada pertanggungjawaban yang semestinya yang kemudian dibebankan kepada para pelaku. Dan ini kan hanya pelaku lapangan. Bagaimana pengambil keputusannya? Apakah mereka kemudian bisa bebas begitu saja? Ini ketidakadilan yang mencolok. Belakangan, pihak kepolisian juga menghentikan laporan model B yang diajukan oleh korban dan keluarga korban Kanjuruhan. Ini menjadi pukulan telak berikutnya bagi korban dan keluarga korban dalam menggapai keadilan. Meskipun langit runtuh, kita akan terus menegakkan keadilan. Ya mudah-mudahan para pemangku jabatan, para aparat penegak hukum mempunyai hati nurani. Cukup hati nurani, Mas. Aturannya udah bagus, Mas. Supaya tanggung jawab mereka nanti nggak hanya kepada atasan di dunia, juga kepada akhirat, kepada Tuhannya masing-masing, dan dipahami bahwa jabatan itu tidak abadi, Mas. Berjalannya waktu akan berganti, umur semakin tua. Penyesalan selalu datang di awal, di akhir. Tapi kan nggak bisa diulang lagi, Mas. Ya, itu harapan kita. Mudah-mudahan semua sadar. Demikian pula renovasi Stadion Kanjuruhan yang akhirnya tetap berlangsung. Kanjuruhan ini akan menjadi kutukan buat sepak bola Indonesia kalau memang tidak bisa dituntaskan. Dan seluruh usaha perbaikan terhadap sepak bola Indonesia itu tidak harus dimulai dari penuntasan kasus Kanjuruhan. Tolonglah diakuin kesalahannya gitu, biar secepatnya dapat keluarga korban secepatnya dapat keadilan gitu. Jangan jangan bulat gitu loh Mbak. Kan sekarang ini kayak bulat gitu kan Mbak. Kita itu kadang karena rasa kecewa, kalau diajak pertemuan di mana itu ada orang bilang itu nangis itu bukan karena menyesali anak meninggal, karena terlalu kecewa, terlalu rasa sakit, tidak pernah mendapatkan keadilan itu. Kita nggak akan pernah berhenti untuk berusaha. Itu aja. Sekali lagi, jangan sampai kita mengibarkan bendera putih. Ada satu hal yang mungkin oknum instansi ataupun oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan ini. Mungkin hukum di dunia mereka bisa lolos, tapi nggak di akhirat. Harapan Simon, Yulianti, dan Kartini tegas soal makna penting keadilan bagi korban dan keluarga korban. Juga dengan Midun, dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, lewat perjalanan Malang-Jakarta dengan sepedalah, ia turut membantu menyuarakan keadilan segera dituntaskan. Agar tragedi kemanusiaan yang telah terjadi tak hanya sekedar menjadi sebuah nisan tanpa keadilan,